Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azmi Fadilah Munte, NIM 22033111009. Saya dari kelas reguler A PBSI 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 penggunaan tanda baca pada bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului anak kalimat, menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat dan sebagainya. Nah, agar kita lebih mengerti tanda baca koma ini, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Nah, contohnya pada bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri, pakaian yang paling laris pastilah peci, koma, baju koko, dan sarung. Nah, fungsi yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan kecuali. Contohnya itu, industri hulu masa kini umumnya, koma, seperti plastik, koma, minyak kelapa sawit, atau pabrik gula. Nah, fungsi yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Nah, contohnya, apabila keliru memilih bidang spesialisasi, koma, usaha tidak dapat melaju. Nah, pada fungsi yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Nah, contohnya itu, oleh karena itu sangat disarankan agar kita menengok dulu ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang. Nah, jadi fungsi yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Nah, contohnya kasihan, koma, anak kecil itu tertabrak mobil. Nah, jadi itu dia tadi tanda baca koma dan fungsi-fungsi dari tanda baca koma. Nah, lalu tanda baca yang kedua adalah tanda titik dua. Nah, tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Nah, adapun fungsi dari tanda titik dua ini, yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti jaringan. Contohnya itu, Fakultas Ekonomi Unimed Medan memiliki 3 jurusan. Titik 2, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Nah, pada fungsi yang kedua, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Nah, contohnya itu project by titik 2 3X Media Project Medan, atau seperti penulis by Azmi Fadilah Munte, atau editor titik 2 Azmi Fadilah Munte, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, contohnya itu seperti misalnya Azmi titik 2, tolong sampaikan makalah ini kepada bendahara. Misalnya ucap komting seperti itu. Lalu dijawab Agnes titik 2, siap nih, seperti itu. Nah, jadi tanda titik 2 ini dipakai dalam teks drama atau misalnya dalam menunjukkan pelaku dalam percakapan, seperti itu. Lalu fungsi yang keempat, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman atau di antara bab atau ayat dalam kitab-kitab suci Al-Quran. Nah, contohnya itu seperti Quran Surah Al-Baqarah titik 2 38. Nah, 38 ini menunjukkan ayat 38, seperti itu. Nah, lalu fungsi yang kelima, tanda titik 2 dipakai untuk menandai rasio atau angka banding. Nah, contohnya itu perbandingan antara hasil belajar
di SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 11 di tahun 2023 adalah 100 banding 97, maksudnya 100 berbanding 97, 100 di SMA 11 dan 97 di SMA 10, seperti itu. Nah, lalu tanda baca yang ketiga ada tanda tanya. Nah, tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Nah, contohnya itu saya akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, fungsi yang pertama itu tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Nah, contohnya itu siapa Menteri Keuangan kita pada saat ini. Lalu fungsi yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan di bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya itu seperti dinosaurus punah sejak 30 tahun yang lalu, buka kurung tanda tanya tutup kurung. Nah, kenapa buka kurung tanda tanya tutup kurung? Karena fungsi dari tanda tanya itu kalimat tersebut disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Lalu tanda baca keempat, tanda seru. Nah, tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai suatu akhir kalimat. Contohnya itu, saya akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi yang pertama itu tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Nah, contohnya itu jauhkan dia sekarang juga, seperti itu. Lalu tanda seru juga digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat. Contohnya itu seperti alangkah indahnya Taman Binjai, tanda seru. Lalu saya tidak melakukannya, merdeka. Hai, bayarlah UKT tepat waktu. Nah, di bagian-bagian kalimat tersebut pada akhir kalimat digunakanlah tanda seru, seperti itu. Lalu yang terakhir, tanda kurung. Nah, tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Nah, fungsi dari tanda kurung ini yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Nah, contohnya jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand. Nah, setelah kata demand itu buka kurung permintaan, tutup kurung. Nah, pada demand ini menunjukkan keterangan penjelasan bahwa demand itu adalah permintaan, seperti itu. Lalu fungsi yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Nah, contohnya seperti pertumbuhan pemberian kredit dari Desember 2020 sampai Januari 2023, lihat tabel buka kurung, lihat tabel 2 tutup kurung, menunjukkan adanya perkembangan perekonomian Indonesia terhadap sektor real, seperti itu. Nah, jadi pada bagian buka kurung lihat tabel 2 di situ dijelaskan bahwa adanya penjelasan atau keterangan bahwa tingkat perkembangan perekonomian itu meningkat terhadap sektor real, dan kita akan melihat di tabel kedua, seperti itu. Lalu fungsi yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kalimat yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Nah, contohnya seperti B.J. Habibie adalah orang yang berasal dari buka kurung daratan tutup kurung Asia pertama yang memimpin perusahaan terpenting di Eropa. Nah, jadi di bagian buka kurung daratan tutup kurung itu kalimatnya atau kehadirannya di dalam teks tersebut dapat dihilangkan karena kalimatnya itu tidak terlalu penting. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita hilangkan. Nah, lalu fungsi yang keempat, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci suatu urutan keterangan. Nah, contohnya seperti jenis elastisitas terdiri dari buka kurung A tutup kurung elastis, buka kurung B tutup kurung intelastis, dan sebagainya. Nah, jadi tanda kurung itu dapat mengungkapkan angka atau merinci suatu urutan keterangan, misalnya 1, 2, 3, tapi didahului dengan buka kurung 1 tutup kurung kalau dia berada di dalam suatu kalimat. Nah, seperti itu. Baiklah, demikian pemaparan dari saya mengenai penggunaan dan fungsi 5 tanda baca pada bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang masih sulit dimengerti, mohon dimaafkan.
Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang.